Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyidal hasanatan tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah pengajian jelang iftar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita menghabiskan di hari yang ke-6 di Syahrul Ramadan yang mudahan memasuki atau menghabiskan di hari yang ke-6 ini Allah sudah menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga sisa yang masih 23 hari mudah itu sebagai pahala simpanan kita atau pahala tabungan kita yang itu memang bisa menjadi tiket kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, kaitannya ketika kita membicarakan tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata memang sangat luar biasa kalau kita pahami betul-betul betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu sama sekali tidak ada yang bisa menandinginya. Sebagai contoh yang kecil ya, ketika manusia membuat sesuatu apa saja atau membuat produk apa saja manusia, ketika produk itu dibuat, barang itu dibuat, pasti manusia si pembuat itu yang pertama ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang telah dibuat, dan juga supaya barang yang dibuat itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Namun ketika barang itu dibuat mungkin secara massal, ya, misalkan orang yang membuat sepeda motor atau mobil, ya, membuat mobil, orang membuat mobil itu pasti ingin supaya untungnya banyak dan juga bisa memberikan manfaat orang yang memakainya. Tetapi setelah mobil itu mungkin diproduk secara massal, yang mungkin disebarkan, dijual ke seluruh pelosok yang ada di dunia, orang yang membuat itu tidak akan bisa memantau satu persatu mobil itu di mana beradanya, kondisinya seperti apa, dan mungkin juga membahayakan kepada penggunanya. Itu manusia. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah mengharapkan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa saja yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya untuk makhluk yang lainnya. Dan juga ciptaan Allah apa saja, sebanyak apapun, itu pasti akan senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil ketika Allah menciptakan sesuatu atau makhluknya, itu langsung makhluk itu melekat kepada Allah, tidak mungkin. Ya, sebagai contoh kalau kita pahami di ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Yang pertama, Allahu la, tidak ada ilaha sesembahan illahu kecuali Dia. Al hayyu al qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian perhatikan selanjutnya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhu, tidak menimpa padanya, tidak akan mungkin menimpa kepada Allah. Apa yang pertama? Sinatun. Sinah, rasa kantuk. Gitu ya. Jadi yang namanya rasa kantuk, mengantuk, itu adalah makhluk Allah. Jadi mustahil ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya mengantuk, terus mengantuk itu menimpa kepada yang menciptakan, itu mustahil. Itu mustahil. Kenapa? Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan makhluk. Itu berbeda dengan manusia. Manusia membuat meja supaya meja itu bisa memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Tetapi Allah tidak. Allah menciptakan rasa ngantuk itu adalah untuk makhluk, bukan untuk Allah. Jadi mustahil Allah itu membutuhkan makhluk. Mustahil Allah itu ngantuk. La ta'khudhuhu sinah. Sinah, mengantuk, mustahil. Walanau, lebih-lebih sampai tidur. Jadi mengantuk dan tidur itu adalah ciptaan Allah. Ngantuk dan tidur adalah makhluk Allah. Sehingga ngantuk dan tidur itu tidak akan mungkin melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan luar biasa. Inilah zat yang maha luar biasa, zat yang maha bisa, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan juga terus menerus mengurusi, memantau, memelihara makhluknya. Sehingga sinah atau naum, ngantuk dan tidur itu adalah makhluk Allah. Sehingga mustahil Allah itu tertimpa rasa kantuk, apalagi sampai tertidur. Itu mustahil. Ya, itu. Jadi luar biasa. Jadi kalau mengapa kita itu belajar memahami ayat kursi, ya, memang sangat luar biasa. Kita wajar saja ketika siapa saja yang mau membaca ayat kursi di pagi hari maka akan dilindungi dari setan sampai malam hari. Karena siapa yang sore hari malam membaca ayat kursi maka sampai pagi akan dilindungi dari godaan setan. Karena memang kandungannya itu sangat luar biasa. Jamaah salat salam dan kepada Nabi sebagai uswah dan mudah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah Allah, pada kesempatan sore hari ini saya sedikit menyampaikan surat Ali Imran ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 dan ayat 15. Ini mungkin sering dibaca, sering disampaikan, dan malah kita supaya lebih mendalami dan sehingga kita lebih paham, bukan hanya sekedar hafal ayatnya, dan mudah-mudahan kita lebih paham tentang kandungan maksud pada surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Ayat yang ke-14-14-nya Allah menyampaikan zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina dijadikan terasa indah, terlihat indah untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Hubbu, kecintaan, asyahawati, segala yang diingini, minan nisa, dari wanita-wanita. Ini pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan isinya, dan seluruh dunia ini yang penuh dengan berbagai macam makhluk, dan salah satunya adalah manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hubbu syahawat, itu memiliki kecintaan dan mempunyai segala yang diingini, mempunyai keinginan-keinginan. Itulah manusia. Sehingga manusia hidup di dunia ini itu senantiasa akan mencari pilihan-pilihan, mana yang diingini, mana yang dicintai. Nah, sehingga dalam ayat ini seolah-olah memberikan kepada kaum Hawa, kaum Adam, seorang lelaki, yaitu kecintaan terhadap apa? Yang pertama minan nisa, yaitu dari wanita-wanita. Dan ini memang sejak Nabi Adam AS sampai nanti manusia yang terakhir menjelang kiamat itu pasti akan mencintai, menginginkan yang namanya wanita. Dan hebatnya lagi apa? Wanita itu bisa memberikan peluang keindahan menuju surga, tetapi sebaliknya wanita pun bisa menjebak manusia menuju kepada kesesatan, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari awal bab niat saja, apa yang menjadi perusak yang namanya niat? Coba perhatikan di hadis Arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yantihatuhu fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yantihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu adalah tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan itu. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang niatnya hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Perhatikan yang kedua, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang niat hijrahnya itu adalah untuk urusan dunia yang ingin digapainya, awimraati yang kihuha, atau untuk karena wanita yang dinikahinya,
maka hijrahnya itu adalah hanyalah untuk urusan dunia dan urusan wanita. Jadi sehingga untuk bab niat ini, ya, mengapa tidak dicantumkan menggunakan ar-rijal dan wanita yang dinikahi, tetapi menggunakan dunia, ya kan? Wa makana rajulid dunia yusibuha. Mengapa tidak ar-rijal, tapi menggunakan dunia yang ingin didapatkan? Awi meraati yang kihwa, atau wanita yang dinikahi. Nah, maksudnya apa? Ternyata siapa sih yang biasa terjebak kaitan dengan niat itu, yang dengan urusan dunia? Itu adalah kebanyakan dari kaum hawa, kaum wanita. Jadi kaum wanita itu biasanya akan mudah sekali terkecoh dengan yang namanya urusan dunia. Misalkan wong wadon ditawani anak bujang ganteng ora duwe daging, terus anak mau apa ya, remaja bujang ganteng ora duwe daging, terus teka maning anak wong duda nggawane Pajero, pokoknya ya hartanya melimpah. Kira-kira Bang Matan milih seperti wah sehingga Pajero mesti itu beda dengan laki-laki. Seorang lanang, ada seorang perawan yang cantik luar biasa, orang duwe dangding, terus amarane ngranda sugih pel milih endi? Pasti milih gadis. Itu. Sehingga apa? Ingat, seorang wanita itu biasanya terjebak, yang bisa merusakkan bab niat itu adalah karena urusan harta. Begitu juga seorang laki-laki awim raati yang kedua, yang biasa merusak bab niat itu sebab karena masalah wanita. Yang gerbang lanang di serasana seperti apa? Angger anak kegiatan apa ya? Angger anak wong wadon biasanya kurang berani. Tetapi begitu angger wong wadon lebih akeh, lebih semangat, lebih gerasa. Ya kan? Ya itu memang Rasul mengatakan, maka di dalam hadis yang lain juga Rasul menyampaikan, inna dunya khulwatun hadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Itu luar biasa. Inna dunya, sungguhnya dunia itu terlihat terasa elok dan menyenangkan. Inna dunya khulwatun hadiratun wa inna Allah ta'ala mustahlikum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Tetapi pada intinya Allah itu yang dinilai adalah bagaimana kalian beramal. Maka pesan berikutnya perhatikan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Tidak menggunakan fattaqur rijal, bukan, tapi fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah terhadap urusan dunia dan hati-hatilah terhadap urusan wanita. Jadi itu kedua perangkap-perangkap setan yang senantiasa diterapkan, yang biasa terjebak fattaqud dunia terhadap urusan dunia, tertipu dengan kesenangan dunia, tertipu dengan penampilan dunia, kebanyakan adalah kaum wanita. Walaupun orang juga ada, tetapi ini yang mayoritas. Wattaqun nisa, dan juga berhati-hatilah kaitannya dengan masalah wanita. Dan biasanya wanita yang mudah sekali menjebak
seorang laki-laki, menjerumuskan atau laki-laki banyaknya sekali yang terjerumus karena urusan wanita. Betapa banyak orang yang pengusaha sukses bisa hancur lebur sebab apa? Wanita. Seorang tokoh agama, seorang pemuka agama bisa hancur lebur sebab apa? Wanita. Banyak kasus terjadi seperti itu. Maka luar biasa ketika Rasulullah menyampaikan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Jadi hubbus syahwat minan nisa yang adalah karena sebab mengingini wanita. Tetapi di sisi lain Rasul juga menyampaikan bahwa ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atus sholihah. Kan juga luar biasa. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang sholihah. Luar biasa. Seorang wanita bisa menjadi penjerumus laki-laki menuju ke jurang neraka, tetapi di sisi lain wanita itu bisa menjadi perhiasan yang itu adalah perhiasan dunia. Dan luar biasa. Al-mar'atus itu dengan catatan adalah menjadi istri yang salihah. Kemudian yang kedua adalah wal bani dan anak-anak. Sehingga setiap orang yang menikah pasti yang diinginkan pertama adalah anak. Itu pasti. Walaupun ada yang ingin menunda dan sebagainya. Sehingga anggota ini rame sing nikah orang nanti beranak kita apa ya free kita apa lah jenenge yang lain. Nah wis pinteran ya. Bebas anak chill free ya. Nikah tanpa anak jelas itu memang ada kelainan. Itu bukan fitrah, karena fitrah manusia ketika menikah pasti yang diinginkan pertama adalah mempunyai anak. Itu pasti. Nah, sehingga ini memang perhiasan dunia, maksudnya sesuatu yang Allah diberikan kepada manusia, yaitu kecintaan yang dia adalah mempunyai anak. Nah, namun demikian di ayat lain juga Allah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. La tulhikum, wahai orang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Apa yang membuat kita lalai? Amwalukum, yang adalah harta. Yang kedua, wa auladukum an dzikrillah, dan juga anak-anak kalian. Untuk apa? Jangan sampai melalaikan, sampai kita itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita nikah punya anak, mencintai anak, menyukai anak, boleh, karena memang itu Allah telah memberikan fitrah bahwa manusia setelah menikah adalah mempunyai anak. Tetapi jangan sampai kecintaan kita terhadap anak, kesukaan kita terhadap anak, berangkat pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, orang bisa banting sih ya. Montang manting lah sebenarnya. Untuk siapa? Pasti pikiran adalah untuk masa depan anak. Dan itu boleh. Dan yang dilarang oleh Allah adalah yang itu sampai lalai.
lalai akan apa? Kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Kita boleh menumpang-lanting untuk membela anak, boleh. Mempersiapkan masa depan anak, boleh. Bahkan dalam surah An-Nisa yang sering disampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu tuh merasa khawatir, merasa takut seandainya kalian semua meninggalkan generasi anak cucu kita, itu generasi yang di'afan, generasi yang lemah. Walaupun dalam ayat ini sebenarnya membicarakan masalah adalah lemah masalah bab ekonomi. Jadi itu harus merasa takut, merasa khawatir seandainya nanti anak cucu kita itu menjadi generasi yang istilahnya menjadi beban orang lain. Maka kekhawatiran itu bukan hanya sekedar kita itu khawatir, bukan seperti itu, namun yang dimaksud supaya kita harus mempersiapkan anak cucu kita, generasi di belakang kita harus kita persiapkan. Jadi sehingga kekhawatiran itu kita imbangi dengan persiapan bekal untuk anak. Karena lemah itu bukan hanya sekedar lemah ekonomi, bisa lemah keiman, lemah akal, lemah ilmu. Dan itu harus dipersiapkan. Jadi kecintaan kita terhadap anak dan juga yang semua orang tua pasti ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada rasa takut masa depan anak kita itu nanti akan seperti apa, karena masa depannya itu pasti tantangannya akan berbeda dengan masa sekarang. Itu pasti berbeda. Sehingga kita harus mempersiapkan sejak dini. Di'afan khawfu 'alaihim. Maka dilanjutkan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka pasrahkan kepada Allah setelah kita mempersiapkan segala sesuatu, mangsane sekolah-sekolah, mangsane ngaji-ngaji, mangsane dikon salat, mangsane didoana, setelah semua ikhtiar kita upayakan, maka yang terakhir adalah falyattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah, tawakallah kepada Allah. Tapi masih dilanjutkan waliyaqulu qaulan sadida. Dan berucaplah qaulan sadida, itu dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus, ucapan yang senantiasa mengandung hikmah, ucapan yang tidak menipu, ucapan yang memang itu sangat benar. Luar biasa. Karena anak itu bukan sekadar hanya kita takuti masa depan seperti apa. Karena apa? Juga di ayat lain dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15 kalau tidak salah, Allah menyampaikan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bukan? Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama sesungguhnya amwalukum harta-harta kalian semua, wa auladukum dan anak-anak kalian semua fitnah, akan menjadi ujian, menjadi fitnah. Sehingga kita boleh menginginkan anak, mengharapkan anak punya anak, tetapi kalau kita belajar anak itu yang diberitakan oleh Allah itu seperti apa, maka kita akan berhati-hati dan kita harus bersiap-siap. Karena bisa jadi itu menjadi fitnah. Bukan hanya bahkan di ayat yang ke-14-nya, itu kan tadi ayat ke-15, di ayat 14-nya kan Allah juga menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan. Bukan lebih medeni maning ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang
Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwan, akan menjadi musuh. Musuh itu Allah yang menjaminkan. Sehingga orang yang beriman itu saking disayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang beriman itu ketika sudah dipanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang dirinya itu merasa keimanan, merasa beriman, harus waspada. Hadir ini sebagai peringatan, diperingatkan oleh Allah. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian di antara pasangan-pasangan kalian, di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian semua, ngaduan, akan menjadi musuh. Ini memangnya tidak semua, karena kalaunya sebagian. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Tidak pandang itu anak Rasul, tidak pandang itu anak Nabi, tidak pandang itu anak sahabat, tidak pandang itu anak para tabi'in, tidak pandang itu anak ulama, anak kiai, anak ustaz, anak presiden, gubernur, bupati, pencolek. Bisa saja semua tertimpa anak itu menjadi musuh. Nabi Nuh alaihissalam, ulang awal, seorang nabi, seorang rasul yang diberi amanat menerima mukjizat, ahli surga, dekat dengan Allah. Putranya Kan'an menjadi musuh itu. Padahal Rasul, Nabi, menerima mukjizat, ahli surga, dekat dengan Allah, anaknya bisa menjadi musuh. Apalagi kelasnya kita. Tetapi hebatnya kita itu diperingatkan karena sudah beriman, maka orang beriman itu pada hati-hati. Ngaduan bisa menjadi, perhatikan selanjutnya, fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka, baik pasangan kita ataupun anak-anak kita harus berhati-hati. Wabil khusus terhadap anak kita, hati-hati. Maka kehati-hatian itu harus dipersiapkan sejak dini. Sehingga perintahnya Rasul kan ketika sudah masuk umur 7 tahun, dilatih sholat. Dilatih sholat, bukan yang dilatih yang itu tekan ya angel. Kon sholat ya angel, bang jeneng kon dilatih. Ya angel, datur angel. Mulanya nggak bocah apa biasanya umur 7 tahun mulai ke masjid, datur mesti angel. Angka sing ngatur emosi berarti orang muda wis kena 7 tahun ya datur kon dilatih mesti angel aja emosi. Tapi yang bernyontek kan bocah datur angel emosi. Sehingga kalau sudah masuk di umur 10 tahun berarti umur 10 tahun itu anak itu sebenarnya sudah akalnya itu sudah balik, sudah sampai. Dan harus diberikan penegasan bahwa sholat itu wajib. Yang tidak menjalankan sholat itu akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ketika meninggalkan sholat terus maka ancamannya neraka. Sehingga mereka 10 tahun didokkan sholat ora gelem bae boleh dipukul. Boleh dipukul, itu digebuk. Dipukul, tetapi memukulnya itu di tempat yang tidak membahayakan. Misalkan nang bokong. Itu bukan untuk menyakiti, tapi itu sebagai bentuk penegasan, penegakan bahwa yang namanya sholat itu
wajib ditunaikan bagi orang yang sudah mengaku umat Islam. Itu 10 tahun. Fahdharuhu. Tapi luar biasa Allah masih melanjutkan dalam ayat itu, wa in ta'fu. Namun apabila anak SD genjere tekon sekolah, tekon ngaji, tekon sholat, sering gawa pengajian, ternyata menjadi anak yang akhirnya menjadi musuh. Para orang tua selalu menentang, tekon ibadah ora gelem, justru memalukan orang tua. Ternyata sama sekali Allah itu tidak pernah memerintahkan kita untuk memarahi, tidak pernah. Tetapi Allah memberikan wa in ta'fu. Jika kamu mau memaafkan, memaafkan kesalahan-kesalahan anak yang pernah dilakukannya, apa saja itu. Wa tasfahu, di sing abot malih. Wa tasfahu, dan berlapang dada. Atine omber, ora digawe sumpek. Itu sulit. Tapi itu perintah Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu, masih dilanjutkan wa taghfaru, dan mau mengampuni kesalahan-kesalahan anak kita. Fa innallaha ghafurur rahim. Karena maksudnya Allah itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bukan luar biasa. Dan ini adalah asma dan sifatnya Allah yang sangat luar biasa. Al-Ghafur, Ar-Rahim. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi manusia berbuat dosa sebesar apapun, ketika mau bertobat Allah mengampuni. Manusia berbuat dosa sesering apapun, ketika mau bertobat Allah Al-Ghafur, mau mengampuni. Sesering apapun, sebesar apapun, itu ketika dia mau bertobat Allah Al-Ghafur, Maha mengampuni. Tapi ingat, ternyata Allah itu setelah Al-Ghafur diikuti dengan Ar-Rahim, disayangi. Itu Allah luar biasa. Orang yang dahsyat, sangat dahsyat kejahatannya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Hanif, yang namanya Umar bin Khattab, seperti apa segala bentuk dosa-dosa yang besar dan yang kecil hampir semuanya dilakukan. Tetapi begitu bertaubat, Allah langsung menerima taubatnya, langsung disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maksudnya apa? Itulah kita terhadap anak kita, ternyata ketika anakmu sudah bejut luar biasa, sama sekali kita tidak boleh memurkai, kita tidak boleh mengutuknya, mendoakan yang buruk, sama sekali tidak diperbolehkan. Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfaru fa innallaha ghafurur rahim. Itu wal banina, dan anak-anak, wal qanatir, dan harta. Ini ya, juga semua manusia, kabeh wong di dunia ini pasti akan mencintai yang namanya harta, termasuk kita. Sehingga kita mau dari bangun tidur sampai mau tidur itu pasti diawali dengan apa? Garap turu yang ibutan harta, garap paham apa, usahanya waktu yang ini, seperti terus menerus. Dan itu menjadi kebutuhan manusia, dan itu diperbolehkan,
kita untuk mencintai harta. Karena dengan harta kita bisa melakukan apa saja. Bisa beli ini dan beli itu. Kita bisa infak, kita bisa sedekah. Dan kita silakan untuk mencari harta. Kalau kita tidak mau mencari harta, maka kita akan senantiasa menjadi orang yang terbelakang. Karena infak orang pintar, sedekah orang pintar, apa maning zakat. Karena zakat itu harus bagi orang yang mampu, yang sudah mencapai nisab. Tapi kalau kembali ke tadi ya, innama amwalukum fitnah juga. Harta itu akan menjadi ujian juga. Betapa banyak kan orang yang diuji dengan harta, justru mereka tidak mampu. Diuji dengan harta yang melimpah, justru mereka tidak mau bersyukur. Pegawai pajak gajiannya wis puluhan juta, mereka udah rakyatnya miliar. Fitnah wal qanatir. Wal qanatiril muqantarati harta yang banyak. Kemudian selanjutnya minat dhahabi wal fiddah. Dan harta ini bisa jadi dari bentuk zahab, adzahab, yaitu emas. Wal fiddah, dan juga dalam bentuk perak. Karena kalau orang yang mempunyai investasi atau tabungan itu kalau sudah bentuknya emas dan perak, itu jarang ada orang yang mendapatkan kerugian. Yang punya investasi atau tabungan kalau sudah bentuknya itu emas dan perak, itu jarang orang yang menerima kerugian. Karena emas itu lebih standar dan sering naiknya dibandingkan dengan turunnya. Yang nggak pinter ya duit itu emas, masih mata itu ya mas jono. Luar biasa. Jadi memang Allah itu yang menyampaikan kita itu boleh mencintai, mengumpulkan harta yang banyak, baik bentuk emas dan perak. Kan memang luar biasa. Keberuntungannya juga luar biasa. Kalau kita mau investasi, kalau kita mau nabung, mengumpulkan harta dalam bentuk emas dan perak, itu memang luar biasa. Wal khayli, dan kuda. Kalau kuda ini zaman mien. Jadi kalau diartikan luas secara luas sekarang adalah kendaraan. Kita boleh mengejar memiliki kendaraan yang bagus, kendaraan yang mewah. Mobil misalkan yang mewah di Indonesia apa? Apa ya? Yang senangkannya sana mungkin Pajero ya. Boleh itu. Kita akan memiliki kendaraan yang mewah itu boleh. Sepeda motor yang mewah juga boleh. Harley Davidson misalkan. Boleh itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu memiliki kendaraan yang namanya unta, dan unta itu adalah unta yang terbaik di zaman itu. Itu Rasulullah memiliki kendaraan yang bernama unta. Unta itu adalah unta yang terbaik pada zaman itu. Unta-unta para sahabat, para orang-orang kaya di saat itu kalah hebatnya, bagusnya dengan untanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul. Sehingga kita itu juga boleh memiliki kendaraan, jenis kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus apabila kita mampu membelinya. Itu boleh. Kalau di sini adalah wal khayl, kuda.
kuda yang bagus. Al musawamah wal khailil musawamah itu kuda pilihan. Jadi kuda sing pol maile itu boleh. Wal an'am dan juga binatang ternak. Ini bahasa Jawamian an'am dari rojo koyo, raja kaya. Jadi kemudian binatang ternak. Nah, kalau kita melihat sejarah, memang kalau orang yang mau beternak, baik itu sapi, tapi biasanya kalau jauh yang banyak adalah kambing. Ini memang luar biasa. Sehingga dalam hadis Rasulullah itu kan disampaikan cintailah, peliharalah kambing karena di dalam kambing itu ada keberkahan. Itu memang luar biasa. Ya. Jadi apalagi kalau sing ditemui betina-betina, wadon-wadon, wadonan 5, manak loro-loro, ditine 15 terus wadon-wadon 10, manak loro-loro, ditine pira? Sing ngene 35 sing wadon selawe manak loro-loro, ditine pira? Wis bingung, wis rendeng pedes bingung. Tapi itulah Rasulullah menyampaikan peliharalah kambing, karena di kambing itu ada keberkahan. Itu Rasulullah yang menyampaikan seperti itu. Jadi apa itu boleh kita mencintai terhadap hewan ternak? Boleh. Inilah Allah yang menyampaikan. Itu boleh. Asal jangan sampai melarikan seperti halnya si Sa'labah. Dulu ya, pada zaman Rasulullah ada orang yang Sa'labah, orang yang miskin luar biasa, tetapi ahli ibadah luar biasa. Begitu mulai didoakan oleh Rasulullah menjadi kaya, piaraannya banyak, kambingnya banyak, akhirnya lalai dan justru menjadi orang yang hina yang sangat luar biasa. Ya, itu boleh. Wal an'am wal harf dan juga sawah ladang. Kita boleh memiliki sawah lemak sing ambang, itu boleh. Jadi ini semuanya boleh. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Itulah kesenangan dunia. Wanita, anak, harta emas, perak, kuda pilihan. Terus apalagi binatang ternak, sawah ladang, itu adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah indahu husnul ma'ab, tempat kembali yang paling baik. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan bahwa dari semua itu yang paling baik adalah yang di sisi Allah, yaitu yang berada di surganya Allah min tahtihal anhar. Itu di ayat yang ke-15-nya. Demikian yang disampaikan. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.